yang akan saya jelaskan, yang akan kita bahas pada video ini adalah materi tentang eksponen dan logaritma. Materi yang pasti sudah pernah kamu dengar, baik di SD, SMP, ataupun di kelas 10 kamu sudah belajar materi ini. Oke, bentuk umumnya saya mulai dari eksponen. Bentuk umum dari eksponen itu seperti ini. Ini dibaca A pangkat N. Artinya A dikalikan sebanyak N kali atau sebanyak N faktor. Jadi dia bilangan A-nya dikalikan secara berulang sebanyak N kali. Di sini bilangan A ini disebut sebagai bilangan pokok, sedangkan N-nya adalah bilangan pangkatnya. Oke, kita lanjut ke logaritma. Logaritma itu bisa diubah dituliskan dalam bentuk pangkat atau eksponen. Seperti apa itu? Jika A pangkat X itu sama dengan Y, maka A logaritma Y itu sama dengan X. Jadi dari eksponen A pangkat X sama dengan Y, kalau diubah ke dalam bilangan logaritma itu menjadi A logaritma Y sama dengan X. Y di sini adalah hasil dari perpangkatannya, di sini dinamakan sebagai numerus. Lalu A di sini adalah tetap bilangan pokok atau basis. Lalu X di sini adalah di sini sebagai pangkat. Kalau di sini di logaritma disebut sebagai hasil logaritma. Syaratnya A besar dari 0, lalu A tidak sama dengan 1 dan Y besar dari 0. Selanjutnya kita bahas mengenai sifat-sifat dari eksponen dan logaritma. Kita mulai dengan sifat eksponen. Yang pertama, A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi yang perlu kamu perhatikan di sini adalah bahwa bilangan pokoknya itu harus sama. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, eksponen itu dapat diselesaikan dengan menjumlahkan pangkatnya. Lalu yang kedua, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama, di sini bilangan pokoknya sama, yang berbeda adalah pangkatnya, lalu dia dibagikan, maka diselesaikan A pangkat M kurang N. Kalau dia pembagian, pangkat kita kurang, kalau dia perkalian, pangkat dijumlah. Lalu bentuk lain, A pangkat M, bilangan pangkat dipangkatkan lagi dengan N, maka itu sama dengan A pangkat M dikali dengan N. Gitu ya. Yang berikut A dikali B. Jadi di sini ada perkalian bilangan pokok atau basis lalu dipangkatkan dengan M, maka itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Pangkatnya milik kedua basis ini. Begitu juga untuk pembagian sifat yang berikutnya A per B pangkat M. Jadi basisnya ini dalam bentuk pecahan, maka ini sama bentuknya dengan A pangkat M dibagi dengan B pangkat M maksud saya. Lalu ini pangkat tak sebenarnya dia pangkatnya dalam bentuk pangkat negatif, maka kita boleh ubah ke dalam pangkat positif dengan 1 per A pangkat M. Jadi dia dalam bentuk pecahan seperti ini jadinya. Lalu A pangkat 0, berapapun nilai A kecuali bernilai 0, maka hasil dari perpangkatannya A pangkat 0 sama dengan 1. Basisnya bebas kecuali 0. Kalau dia 0 nanti bentuknya tak terdefinisi. Lalu bentuk A pangkat M per N, pangkatnya dalam bentuk pecahan, maka boleh diubah dalam bentuk akar, yaitu akar pangkat N dari A pangkat M. Perhatikan di sini bahwa penyebut dari pangkatnya itu sebagai pangkat dari akarnya, sedangkan pembilang dari pangkatnya itu sebagai pangkat dari bilangan pokoknya di dalam akar. Jadi A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Itu dia sifat-sifat dari eksponen atau perpangkatan. Kita lanjutkan dengan sifat dari logaritma. Yang pertama, A logaritma B kali C, di sini numerusnya perkalian, maka ini boleh kita ubah dalam bentuk A logaritma B ditambah A logaritma C sama dengan ini. Kalau dia perkalian, maka dia dijumlah. Dan di sifat berikutnya A logaritma B per C, numerusnya dalam bentuk pecahan, itu sama dengan A logaritma B dikurang A logaritma C. Oke. Yang berikut,
A pangkat N logaritma B pangkat M, maka sama dengan M per N dikali A logaritma B. Oke, selanjutnya A logaritma B dikali B logaritma C itu sama dengan A logaritma C. Di sini ada sama numerus dengan bilangan pokok di bilangan logaritma pengalinya. Jadi ini sama, kalau ini sama bertemu seperti ini, maka boleh disederhanakan jadi A logaritma C, itu sama nilainya. Selanjutnya A logaritma B itu sama dengan kita buat bilangan pokok yang baru, berapapun kita ganti dengan X. Di sini saya misalkan X log B per X log A, ini sifat logaritma. Lalu yang berikut A log A, numerus dan bilangan pokoknya sama, maka hasilnya adalah 1. A log 1 sama dengan 0. Itu tadi sifat-sifat dari eksponen dan logaritma. Perlu saya tekankan, sifat-sifat ini harus kamu pahami dan juga harus kamu ingat dan hafal. Nanti ketika menyelesaikan soal, kamu akan menggunakan sifat-sifat ini. Baik, supaya kamu bisa hafal juga sifat-sifatnya, kita akan menyelesaikan satu contoh soal yang sudah pernah keluar di ujian masuk perguruan tinggi negeri, yaitu soal SBMPTN tahun 2016 kode 325 nomor 47. Di sini soalnya, jika A pangkat 2X sama dengan 2, maka A pangkat 5X dikurang A pangkat minus 5X per A pangkat 3X tambah A pangkat minus 3X sama dengan titik-titik. Baik, kita bahas soal ini di sini. Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa di soal diberikan nilai dari dua pangkat A pangkat 2X, maksud saya itu sama dengan 2. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal di sini. Di soal A pangkat 5X dikurang A pangkat minus 5X per A pangkat 3X ditambah A pangkat min 3X. Nah, sebenarnya ada beberapa cara untuk menyelesaikan soal ini. Boleh kita menggunakan sifat kalau misalnya A pangkat 2X sama dengan 2, maka A pangkat X, kita gunakan A pangkat X sama dengan akar 2 atau 2 pangkat setengah. Akar 2. Nah, ini boleh kita gunakan, namun nanti di sini penyelesaiannya kita akan menggunakan akar, sifat-sifat akar di sini. Ini bisa kita ubah nanti A pangkat X dipangkatkan 5 dikurang A pangkat X dipangkatkan minus 5 per A pangkat X pangkat 3 ditambah A pangkat X pangkat minus 3, boleh seperti itu. Namun saya mau coba dengan cara seperti ini. Saya kalikan dengan A pangkat 5X. Ini tidak akan masalah kalau pada perkalian pecahan, kalau kita bagi kali dengan seperti ini, atau ini maknanya adalah 1, bilangan penyebutnya sama dengan bilangan pembilangnya, pada pecahan itu sama dengan 1. Misalnya 2 per 2, X per X, A pangkat 5 per A pangkat 5 ya 1, begitu ya. Nah, saya akan kalikan A pangkat 5X dikali A pangkat 5X. Di sini kita gunakan sifat yang tadi. Yang mana? Kalau tadi kita menggunakan variabel ya A. Kalau A pangkat N dikali A pangkat M, maka ini tadi A pangkat M tambah N. Oke, ini tadi sifat yang pertama. Kalau bilangan pokoknya sama, pangkatnya berbeda, maka menyelesaikannya pangkatnya dijumlahkan. Nah, di sini A pangkat 5X dikali A pangkat 5X, bilangan pokoknya sama-sama A, berarti bisa diselesaikan menjadi 5 pangkat 10X. Kenapa 10X, Ibu? Karena kita jumlahkan 5X tambah 5X, jadinya 10X. Lalu dikurang A pangkat dikurang A pangkat minus 5X dikali A pangkat 5X. Berapa hasilnya? A-nya pangkat 0, karena minus 5X ditambah baik, kita lanjut. Kita selesaikan yang bagian penyebut. A pangkat 3X dikali A pangkat 5X sama. Ini kenapa 5 ya? Ini A.
Jadi A pangkat 3X tambah 5X jadi 8X. 8X. Lalu ditambah dengan, karena di sini operasi tambah, ditambah dengan A pangkat minus 3X dikali A pangkat 5X minus 3 tambah 5X, hasilnya 2X. Maka di sini kita tulis A pangkat 2X. Oke, sampai di sini. Lalu selanjutnya kita selesaikan 5A, maksud saya A di sini ya, sorry tadi ada kesalahan. A pangkat 10X, Ibu ubah jadi A pangkat 2X pangkat 5. Bisa ya? Bisa, karena kalau pada perpangkatan itu tadi ada sifatnya, ini dikali 2 kali 2X kali 5X, sifatnya tadi adalah A pangkat N dipangkatkan dengan M, ini sama dengan A pangkat N kali M. Itu ya. Oke, maka sifat itu yang kita gunakan di sini, A pangkat 2X pangkat 5 itu sama dengan A pangkat 2X dikali 5. Lalu dikurang A pangkat 0 berdasarkan sifatnya tadi hasilnya 1. Apapun kalau dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1 kecuali bilangan 0. A pangkat 8X saya ubah menjadi A pangkat 2X pangkat 4. Boleh ya? Ditambah A pangkat 2X di soal sudah ada yaitu 2. Jadi hasilnya ini A pangkat 2X juga adalah 2 di soal ini pangkat 5. Ini pangkat 5 dikurang 1 per A pangkat 2X juga 2 pangkat 4 dikurang ditambah 2. Hasilnya sama dengan 2 pangkat 5 itu 32 dikurang 1 per 2 pangkat 4 adalah 16 ditambah 2. Jadi sama dengan 31 per 18. 32 kurang 1 itu 31, 16 tambah 2, 18. Jadi jawabannya adalah B. Oke, itu penyelesaian untuk soal ini. Semoga boleh paham. Oke, kita coba bahas lagi soal yang lain. Soal tentang persamaan eksponen atau mungkin persamaan logaritma. Nah, soalnya ini soal yang sudah pernah keluar pada tahun 2018. Ujian seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN, kode naskahnya 527. Ini soal nomor 46. Soal matematika soal pertama kalau nomor 46. Nah, di sini soalnya jika X1 dan X2 memenuhi persamaan logaritma 3 logaritma X tambah 1 dikuadratkan sama dengan 4, maka nilai dari X1 dikali X2 adalah titik-titik. Baik. Kita selesaikan yang pertama di sini. Persamaannya tadi adalah 3 logaritma X tambah 1 dikuadratkan sama dengan 4. Langkah pertama yang harus kita selesaikan menghilangkan kuadrat ini dari ruas kanan. Maka kalau hilang kuadrat berarti itu diakarkan kedua ruas. Akarkan ruas kiri, akarkan ruas kanan, maka diperolehlah persamaan 3 logaritma X tambah 1 sama dengan akar 4 plus minus 2. Plus minus 2. Jadi diperoleh persamaan pertama di sini 3 logaritma X tambah 1 sama dengan positif 2. Itu yang pertama. Kita buat persamaan yang kedua, 3 logaritma X tambah 1 sama dengan negatif 2. Itu persamaan yang kedua. Nah, dari sini berdasarkan sifat logaritma mengubahnya dalam bentuk eksponen, dia berubah seperti ini. Kalau A logaritma
X sama dengan Y, maka A pangkat Y sama dengan X. Ini sifat eksponen. Atau kalau bilangan saya buat 2 logaritma 8 sama dengan 3, maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. Seperti itu. Nah, berdasarkan sifat ini, kita gunakan ke sini. Jadi, 3 pangkat 2 sama dengan X tambah 1. Begitu juga di ruas di persamaan yang satu lagi, 3 pangkat minus 2 sama dengan X tambah 1. Oke, kita selesaikan. 3 pangkat 2 itu adalah 9 sama dengan X tambah 1. Dari sini diperoleh nilai X-nya adalah 8. Kenapa 8? 9 ini satunya kita pendahkan jadi 9 kurang 1. Dapat X satunya, ini kita ibaratkan sebagai X1. Lalu di sini 3 pangkat minus 2 itu pangkat negatif. Jadi positifkan, bentuknya menjadi 3 pangkat 2 sama dengan X tambah 1. Maka 3 pangkat 2 itu 9 sama dengan X tambah 1. Maka 1/9 sama dengan X tambah 1. X-nya sama dengan 1/9 kurang 1. Berapa 1/9 kurang 1? 1/9/9/9 minus 8/9. Inilah nilai X2. Nah, sudah dapat nilai X1 dan X2. Nah, ditanya di soal apa? Yang ditanya adalah nilai dari X1 kali X2. Berarti kita kalikan nilai X1 dengan X2. X1-nya 8, dikali X2-nya minus 8/9. Maka hasilnya adalah minus 8 kali 8, 64/9. Inilah hasilnya, hasil akhirnya. Oke, kalau kita sudah paham, maka mudah menyelesaikannya. Ini salah satu soal yang keluar di tahun 2018. Jadi mudah ya, tidak ada yang susah. Jadi jangan hilang harapanmu untuk mendapatkan satu kursi di perguruan tinggi negeri. Jika kamu banyak belajar, banyak berlatih, maka kamu pasti bisa. Ya, kursi itu sudah menantimu. Baik, sampai di situ penjelasannya. Untuk contoh yang kedua. Nah, belajar lagi di rumah supaya kamu bisa hafal rumus-rumusnya, kamu bisa hafal sifat-sifat dari eksponen dan logaritma ini. Ada banyak sekali soal yang bisa kamu bahas. Bahkan nanti di buku cetak kita sudah ada banyak soal-soalnya. Silakan kamu bahas, banyak berlatih, maka kamu pasti mampu. Oke, Allah bisa karena biasa. Itu pepatah yang tidak salah. Baik.